Rehabilitasi SMP Negeri 2 Meliau di Kabupaten Sanggau diduga syarat penyimpangan. Pemirsa, berita pertama hari ini datang dari Kabupaten Sanggau, di mana proyek rehabilitasi total SMP Negeri 2 Meliau yang menggunakan dana alokasi khusus, atau DAK tahun anggaran 2024 diduga menyimpang dari spesifikasi kontrak. Proyek senilai lebih dari 2 miliar rupiah ini mengundang perhatian publik setelah ditemukan indikasi penjualan material bekas tanpa izin resmi. Proyek yang dilaksanakan oleh CV Muara Tampik, ini seharusnya selesai pada tanggal 14 November tahun 2024. Namun, hasil pantauan langsung tim media di lokasi menunjukkan bahwa sebagian kerangka bangunan lama masih dipertahankan, dan beberapa material yang digunakan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak. Dugaan ini semakin menguat setelah warga setempat mengaku telah membeli seng bekas dari bangunan tersebut. Saat kepala tukang proyek ditanya, "Pak, bagaimana tanggapan Anda terkait material bekas yang tidak ada di lokasi dan dugaan penjualan barang tersebut?" Kepala tukang proyek menjelaskan, untuk material bekas, ada yang sudah disimpan di area sekolah. Namun, soal penjualan, kami tidak tahu menahu. Awak media bertanya, "Bapak, apakah benar Anda membeli material bekas dari bangunan sekolah ini?" Warga menjawab, "Ya, saya membeli beberapa seng bekas, seharga Rp20.000 per keping. Saya tidak tahu kalau itu seharusnya tidak dijual. Pengalihan material bangunan milik negara tanpa izin merupakan pelanggaran aturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara, daerah, material bekas hanya bisa dialihkan melalui mekanisme hibah atau lelang resmi, bukan diperjualbelikan secara langsung." Selain indikasi penjualan material bekas, ada pula dugaan bahwa pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan rancangan teknis atau BESTEK yang tercantum dalam kontrak. Beberapa masyarakat setempat yang memantau proyek ini berharap pihak berwenang segera turun tangan. Pemirsa, kita akan terus memantau perkembangan kasus ini demi transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana alokasi khusus. Tetaplah bersama kami untuk berita selanjutnya, dari Sanggau, Kalimantan Barat, Lintas Nasional iNews, melaporkan. Dan Pak, sempat terputus tadi. Jadi, berapa ruangan Pak tadi? Lupa saya nanya. Yang dibongkar semua ya? Berapa lokal? Lokal, kantor, kampus, bangunan baru satu, lebih pipa ya. Jadi izin nanti Pak ya, saya di keliling foto ya Pak ya. Jadi sampai tadi saya mau kepala sekolah, bagaimana tapi beliau pas nggak ada. Boleh nanti juga. Kepala tukang. Pas saya nggak ada. Jangan hanya kepala tukang. Iya, saya pasti ya. Terus ini Pak, waktu dibongkar kemarin kan segala seng, segala papan, lantai itu di mana Pak nyimpannya? Kalau itu saya kurang paham aja. Saya ini istilahnya tugas kepala tukang ini hanya tahu kerja, sesuai dengan mesti, tidak ada yang lain-lain saya tidak tahu. Waktu bongkar dari pihak Bapak kah? Ya, bongkar. Nah, saat bongkar disimpan di mana Pak? Pokoknya berserakan lah. Istilah ada yang ke sini, ada yang ke sana, ada yang nggak tahu. Oh ya, jadi bahannya itu, jadi yang amankan kemarin yang nyimpan ya di mana itu siapa Pak? Kepala sekolah yang masuk. Kepala sekolah ya. Oh, kepala sekolah ya yang ini. Ya. Oke, baik Pak. Itu mungkin Pak yang terima kasih Pak atas waktu yang diberikan pada kami. Ya, kemungkinan jika datanya sudah lengkap akan saya publikasi Pak. Ya, ini menjadi breaking news nanti. Ya Pak, makasih Pak. Yuk, sama-sama. Tadi saya kan udah ke sekolahan berhubungan dengan pembangunan ya SMP Negeri 2 Meliau, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Tadi saya kan nanya sama kepala tukang, kami tanya pelangnya. Beliau bilang nggak ada di sana. Saya cari keliling nggak ada. Saya mau foto biar tahu. Jadi pelangnya, jadi katanya pelangnya gimana Mas? Pelang pembangunan tuh. Ada sih dipasang
Tapi kan kena ada situ udah terjatuh. Ada. Oh, maka saya letih mencari tadi itu. Ada di udah situ. berkeliling Di depan kantor. Karena kan dari awal sampai atas saya berkeliling enggak ada. Ada. Jadi kena timpah orang tukang itu. Oh, dah ini dah. Orang nganukan sirap-sirap. Dari awal udah pasang. Oh iya. Jadi kalau dari pelang itu kan kita tahu CV yang pelaksana pemburu pekerja kan jelas. CV apa itu, Pak? Nggak tahu sih. Oh, enggak baca di itu kan tender, Pak. Iya, kan, tahu itu. Enggak mau tahu dan enggak tahu. Makanya saya mau moto tadi pelangnya itu biar kita kan ada pelangnya itu. Dia mungkin rubuh lah karena kan. Ada rubuh. Terjatuh. Ada lengkap itu. Di dekat kursi itu juga ada. Di kursi mana? Di depan itu. Ya, kalau tadi saya ada, saya tuh ada. Sampai ke itu. Oh, itu ada tuh. Kalau tukang bilang di sana apa? Pergi saya cari. Ada di atas juga ada. Oke, baik Pak. Itu masalah pelang. Kemudian itu tadi kan ada penjelasan pelak tukang memang dibongkar semua, diperbarui semua. Kita sampai kepala sekolah, ruangan belajar, lab apa. Ada sih semua dari jelasan, ada juga saya nanya beliau tadi. Dalam pembongkaran itu kan semua di ini, Pak. Kalau masalah bahan-bahan yang dibongkar seperti papan, seperti seng apa. Karena saya nanyakan dengan pelak tukang tadi itu ya ikut campur itu yang mengamankan tuh kepala sekolah katanya. Ya, apa benar, Pak? Ada situ. Kan masih ada situ. Semua sengnya masih ada situ. Seng ada dua ada tadi banyak, saya lihat. Banyak, ada 4 titik itu seng. Terus segala papan, segala kayu-kayu apa yang mana? Papan itu kan diberikan jadikan mal. Jadikan mal papan itu. Ya, sebanyak itu. Sebagian bagaimana? Sebagian ada yang pakai untuk itu alas untuk tenda itu apa? Ya. Tenda untuk belajar itu. Karena saya mungkin saya enggak ketemu karena saya sudah berkeliling tadi, saya tidak ada melihat itu. Yang di tenda? Di tenda juga saya itu tadi hanya berapa keping ya. Ya emang itu, Pak. Kan ada banyak, Pak. Ya, sebagian kan dipakai untuk itu. Saya kan udah semua sih, udah keliling semua. Udah mal semua. Itu baik, Pak. Kemudian berarti semua barangnya ada. Ada lah. Ada ya. Ada. Dengan saya, artinya dengan di sekolah itu. Sekolah itu seng ada, kan baju kayu bekas ada di situ kan. Oh, yang masih ada tuh perkiraan Bapak ada berapa ratus keping lah? Waduh, nggak tahu lah. Nggak tahu itu. Karena yang saya lihat dua tumpuk dari itu paling hanya 450 keping lah saya lihat. Sengnya? 50 keping. Ada saya foto kok, ada semua. Karena saya udah keliling. 200 juga masih ada, Pak. Nggak tahu di mana tuh nyimpannya gitu. Ada 4 titik, 200 juga ada. Tadi saya ada 3 titik sih, 3 tumpukan tadi saya lihat. Sebagian saya pasangkan buat asrama itu. Karena itu kan diserahkan ke sekolah. Iya, okay. Seng itu diserahkan sekolah, jadi saya manfaatkan ke sekolah, saya pasang untuk asrama itu. Jadi benar semua ada di situ, Pak ya? Iya. Oke, baik, Pak. Itu sajalah mungkin, Pak, informasi saya. Okay. Jadi kalau pelaksanaan sih kayaknya sudah mau finishing. Udah mau finishing kayaknya. Udah tinggal pengecatan. Udah mau finishing kayak itu. Udah paling tinggal. Itu kan targetnya sesuai, malah lebih cepat kayak itu. Iya. Targetnya sesuai. Diperkirakannya kan pertengahan November selesai, itu kan November kalau salah itu kan. Iya, pertengahan awal ini udah mungkin 10 hari selesai lagi pas itu. Cepat gitu. Oke. Cepat. Baik, Pak, makasih Pak. Sip. Atas penjelasannya. Jadi nama Bapak saya masuk sumber informasi, sumber berita. Iya, karena saya juga membuat berita kan nggak mungkin. Saya pandai-pandai ngarang-ngarang sendiri. Oke, makasih Pak. Nah, Pak Suteria ya namanya. Jadi waktu buat kantin depan SMP 2 itu beli seng dari SMP 2 itu berapa Pak harga per kepingnya? 20.000. Berapa keping Pak waktu itu yang Bapak beli? 100 keping. 100 keping ya, 20.000 per kepingnya Pak. Hanya seng ya kan? Kok ya lain cinta? Waktu itu bayar dengan siapa Pak? Enggak, saya langsung beli itu Pak. Dengan siapa? Anak yang beli itu. Oh ya kan. Bayar mana mereka? Bayarnya tidak tahu siapa. Oke. Masih. Itu ya Pak informasi. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Kita ini kan apa adanya ya Pak.
Tidak ada masalah. Makasih Pak.